Investigasi ICC mengenai Darfur fokus kepada tuduhan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Darfur, Sudan, dilakukan sejak 1 Juli 2002. DKPBB menetapkan bahwa situasi di Sudan terus menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, dan merujuk situasi ini ke ICC pada Maret 2005 dengan memperhatikan laporan Komisi Penyelidikan Internasional tentang pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia di Darfur. Sekretaris Jenderal PBB membentuk komisi untuk menyelidiki laporan pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia di Darfur oleh semua pihak, untuk menentukan juga apakah tindakan genosida telah terjadi atau tidak, dan untuk mengidentifikasi pelaku pelanggaran tersebut dengan pandangan untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab dimintai penanggung-jawaban. Situasi di Darfur merupakan yang pertama dirujuk ke ICC oleh Dewan Keamanan PBB dan penyelidikan ICC pertama di wilayah non-negara pihak pada Statuta Roma. Hal tersebut merupakan investigasi ICC pertama yang menangani tuduhan kejahatan genosida. Mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir, merupakan presiden pertama yang diburu oleh ICC dan orang pertama yang didakwa oleh ICC atas kejahatan genosida. Sudan merupakan salah satu negara di Afrika yang menarik perhatian dalam dunia internasional. Mengapa demikian? Karena konflik etnis yang terjadi selama 17 tahun diakibatkan adanya pembatasan terhadap masyarakat di Darfur oleh pemerintahan Sudan, dan adanya juga perebutan sumber daya alam. Terdapat 3 kejahatan berat hak asasi manusia yang terjadi di Darfur yang merupakan kejahatan internasional. Yang pertama, kejahatan genosida. Yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah kejahatan perang. Nah, sehingga dalam hal ini ICC ataupun Pengadilan Pidana Internasional memiliki peranan yang sangat penting untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang ataupun agresi militer yang tentunya sudah disepakati ataupun disetujui dalam perjanjian internasional. Nah, tentunya hal ini menjadi bagian dari yurisdiksi ICC sebagaimana diatur dalam pasal 5, 6, 7, dan 8 Statuta Roma. Konflik Sudan pada prinsipnya merupakan konflik internal dalam negeri yang kemudian berubah menjadi sesuatu yang sangat kompleks, baik itu konflik yang berkepanjangan maupun pihak yang berkepentingan dalam konflik Sudan ini. Sebagai organisasi internasional yang berperan dalam menegakkan supremasi hukum internasional, ICC sering sekali menemukan jalan buntu dalam penyelesaian konflik tersebut. Hal ini berkaitan dengan upaya dalam menjamin stabilitas domestik Sudan. Dalam arti bahwa penangkapan Presiden Omar al-Bashir akan berdampak pada situasi Sudan dan jaminan stabilitas domestiknya. Tantangan juga datang dari rendahnya motivasi para aktor yang bertikai untuk menyelesaikan konflik. Dunia internasional juga selalu senantiasa berusaha dalam menyelesaikan konflik dan ketegangan di Sudan. Hal ini dilakukan agar terciptanya perdamaian di Sudan, yang mana akan berdampak juga pada perdamaian dunia. Kegagalan dalam menyelesaikan konflik ini bukan menjadi alasan untuk membiarkan Sudan terus-menerus dalam situasi seperti ini. ICC Prosecutor Luis Moreno Ocampo juga mengatakan bahwa prioritas mutlak di Sudan saat ini adalah untuk menghentikan kekerasan. Para pihak juga diharapkan untuk menerima perdamaian dan keadilan, sehingga selain pihak-pihak yang berwenang dan aktor internasional, diharapkan semua pihak untuk dapat mendukung penyelesaian konflik di Sudan ini. Untuk hasil investigasi ICC di Sudan menghasilkan 6 kasus, diantaranya adalah kasus Abdurrahman yang merupakan kasus kejahatan kemanusiaan. Kasus ini merupakan kasus yang serius, yang dimana tersangka Abdurrahman diduga melakukan 31 kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, perusakan properti, dan sebagainya. Dan juga Abdurrahman dilaporkan melakukan hal tersebut di tahun 2003 hingga 2004. Nah, akan tetapi kasus ini baru bisa ditangani pada tanggal 9 Juni 2020 karena tersangka baru menyerahkan dirinya kepada ICC. Nah, maka dari itu hingga sekarang dalam tahap pra-peradilan tersangka belum bisa dijatuhi hukuman karena bukti-bukti belum cukup kuat oleh pihak pelapor. Maka dari itu ICC sendiri selaku penegak hukum menjunjung tinggi hak persamaan di depan hukum, yang dimana tersangka tidak akan dijatuhi hukuman sebelum kejahatannya terbukti secara konkret.
Dugaan adanya genosida, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan di Sudan merupakan masalah yang hampir tidak bisa dihindari di Sudan. Ia disebabkan oleh polarisasi politik dan militer yang meluas di berbagai daerah sehingga menyebabkan penyelesaian konfliknya menjadi sulit ditemukan resolusinya. Bahkan karena perpecahan ini, Sudan terpecah menjadi dua bagian, yaitu Sudan sendiri dan Sudan Selatan, yang pada akhirnya Sudan Selatan merdeka melalui referendum di tahun 2011. Untuk bisa menyelesaikan isu seperti ini, organisasi internasional khususnya ICC sepatutnya memberikan aturan yang ketat mengenai pengawasan pergerakan organisasi lokal yang diduga radikal yang secara pelaksanaannya bekerja sama bersama pemerintah yang diakui secara de jure dan de facto. Di dunia yang penuh dengan dinamika global ini, pertumbuhan kelompok radikal selalu tetap akan ada. Akan tetapi, kita pasti memahami pola mereka sehingga kita dapat membaca pergerakan mereka terlebih dahulu. Namun yang menjadi tantangan terberatnya, di mana teknologi informasi yang berkembang menyebabkan sulitnya pengendalian pemahaman radikal yang beredar di masyarakat.